pemegang saham untuk mencari cara bagaimana mereka bisa membuat perusahaan tetap beroperasi. Ya. Nah, di sini sama, mereka biasanya apakah itu Chapter 11 atau reorganisasi ini diusulkan oleh perusahaan yang akan bangkrut atau secara tidak involuntary dilakukan oleh kreditur, dasarnya sama. Nah, ketika pengadilan menerima usulan untuk reorganisasi, maka pengadilan dapat memutuskan menyetujui ada order for relief, ya, atau mengubah tadi enggak, ini langsung likuidasi saja atau menolak, gitu ya. Itu terserah ini pengadilannya. Nah, nanti dalam prosesnya, ya, kalau itu jadi reorganisasi, maka biasanya kalau di chapter 7 itu pakai trustee. Nah, di sini ada dua kemungkinan, bisa pakai trustee atau bisa tetap manajemen perusahaan yang mengelola. Itu kalau manajemen perusahaan yang mengelola, maka namanya debtor in possession. Ya. Ini sambil saya ngajarin kalian bahasa Inggris ya. Kalau ada dua konsonan seperti ini yang sama-sama mati, yang di tengah ini nggak perlu ditulis, nggak perlu dikatakan. Jadi bukan debtor, bukan, tapi debtor. Jadi ya. Tuh ada beberapa lah, receipt ya, RCPT, receipt gitu. Jadi kadang-kadang kalian kalau belajar bahasa Inggris tuh belajar cara ini juga, cara ngomongnya gitu ya. Kalau ngerti gampang gitu. Tapi kalau ini enggak, kan ada PTC ya. Ini karena ada PTC jadi bankruptcy. Ya. P-nya yang hilang. Itu ada beberapa, saya dulu pernah punya bukunya, cuman bukunya nggak pernah terbit lagi. Bagus sekali itu. Cara mengajarkan kalian bagaimana dalam bahasa Inggris gitu. Ya, double O jadi U gitu dan sebagainya. Nah, jadi yang mengelola bisa saja bukan trustee tetapi debtor. Dan kalau di Amerika Serikat hakimnya lebih suka menggunakan manajemen gitu untuk mengoperasikan, karena mereka kan yang lebih ngerti cara mengelola perusahaannya dibandingkan trustee. Trustee belum tentu tahu gitu. Tapi bisa saja trustee diminta kalau si kreditor utamanya mengatakan enggak, saya nggak percaya sama manajemennya gitu, atau ternyata manajemennya itu sebelumnya sudah fraud, nggak jujur dan sebagainya ya. Nah, itu bisa aja diarahkan ke trustee. Nah, trustee nanti akan akan ditunjuk oleh atau prosesnya akan pemilihannya dilakukan oleh US trustee dalam pertemuan antara dengan kreditur. Jadi sama itu urusannya. Apa tugas mereka? Ya, tugas mereka adalah baik trustee maupun debtor in possession ini bertanggung jawab atas propertinya si debtor atau perusahaan yang akan bangkrut, termasuk operasinya karena operasi perusahaan masih berjalan. Lalu yang lainnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi ada satu tambahan baru saja. Nah, nanti trustee sama debtor ini akan bernegosiasi nih dengan kreditur, stockholder, siapapun ya. Rencana reorganisasinya seperti apa? Nah, rencana reorganisasinya itu isunya kan perusahaan tidak bisa membayar utang. Ya, jadi caranya gimana? Utangnya harus diubah atau dikurangi. Jadi pertama utangnya bisa dikurangi, yang saya bilang haircut. Ya. Jadi ini saya hanya nanti utang saya hanya separuh saja, yang penting bisa dibayar gitu. Daripada kalau dilikuidasi mungkin cuma dapat 10% gitu. Terus bunga-bunganya diampuni gitu. Tapi kan perusahaan belum tentu bisa bayar ini ya dalam waktu singkat. Ya udah kalau kayak gitu berubah, debt swap namanya. Dari utang berubah jadi modal. Utangnya nanti dikonversi berubah jadi saham biasa gitu. Dan karena berubah jadi saham biasa, akhirnya pemegang saham lama berkurang kepemilikannya. Jadi semakin kecil gitu. Jadi akhirnya perusahaan dimiliki oleh kreditur juga. Nah, dalam situasi kalau ada pengelolaannya dilakukan oleh debtor in possession atau manajemen perusahaan itu sendiri, maka ada yang namanya pemeriksa atau examiners yang ditunjuk apabila ada utang ya selain terkait dengan barang dan jasa melebihi $5 juta atau
pengadilan memutuskan menunjuk yang namanya examiner. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menilai asetnya dan melaporkan nilai tadi ke pengadilan. Nah, di sini supaya tidak chaos, maka tidak semua kreditur boleh terlibat. Kreditur harus memilih wakil. Ya, ini namanya wakil kreditur. Kita sebut creditors committee, yang jumlahnya ganjil tadi. Tugasnya adalah nanti bernegosiasi. Jadi di sini khusus untuk reorganisasi, maka kreditur akan diwakili oleh creditors committee. Kemudian perusahaan ada manajemen, lalu pemegang saham itu juga punya komite sendiri juga. Jadi pemegang saham itu punya komite. Mereka bertindak, mereka yang mewakili dalam perundingan-perundingan. Nah, ini penting nih, jangan sampai salah pilih. Karena kalau sampai salah pilih, itu nanti di antara mereka sendiri akan berantem. Kalau di antara mereka sendiri akan berantem, akhirnya proses reorganisasi itu tidak bisa berjalan dengan cepat. Jadi penting sekali memilih komite yang mewakili itu yang bisa bekerja sama dan menyepakati bagaimana reorganisasi. Kalau enggak ya akhirnya kembali ke chapter 7 ya, dilikuidasi saja. Nah, kemudian karena reorganisasi itu bisa waktunya panjang, maka pelaksanaan bisnis tidak bisa dilakukan seenaknya. Ya, keputusan-keputusan penting ya, itu harus mendapatkan persetujuan pengadilan. Jadi ada batasan dari pengadilan. Nah, biasanya contohnya kan perusahaan itu harus tetap beroperasi ya. Dalam beroperasi kalau perusahaan-perusahaan yang seperti ini itu biasanya duitnya juga udah susah dan mereka kalau dapat order juga nggak bisa memenuhi order tadi kalau nggak punya modal kerja. Jadi mereka biasanya minta izin sama bank sama pengadilan untuk mendapatkan modal kerja. Nah, ini yang disebut itu tadi debtor in possession financing. Jadi pendanaan selama masa reorganisasi yang disetujui oleh pengadilan itu disebut debtor in possession financing. Nah, apa sih kelebihan dari chapter 11 dibandingkan dengan chapter 7? Yang pertama dari sisi perusahaan, perusahaan dapat melakukan efisiensi besar-besaran. Pertama apa? Ya, kalau kalian lihat kasus Garuda Indonesia sekarang jarang terbang. Apa biaya pengeluaran bulanan yang paling besar sampai 1 triliun? Yang pertama adalah sewa pesawat. Padahal pesawatnya nggak dipakai. Nah, itu bisa dipaksa oleh pengadilan untuk dibatalkan sewa pesawatnya. Apalagi kalau pengadilan menemukan bahwa sewa pesawat itu tidak dilakukan dengan cara yang benar. Ya. Kemudian ada beberapa kontrak-kontrak lain yang sudah disetujui, tapi perusahaan tidak mampu melakukannya, itu bisa dibatalkan. Itu yang disebut executory kontrak. Misalnya purchase commitment, kemudian ada sales commitment dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kalau contoh di kasus Garuda adalah pegawai Garuda itu relatif pegawai lama yang sudah tua, sehingga penghasilan per karyawannya paling besar di Indonesia. Karena kalau airline lain itu relatif lebih baru. Jadi pegawai Garuda itu banyak yang bekerja lebih dari 20 tahun. Itu biasanya tingkat gajinya paling tinggi. Nah, itu nggak mau tuh dikurangi dalam masa sulit seperti ini. Tapi dengan melalui proses kebangkrutan, itu bisa dipaksa pengadilan, bahkan bila perlu dipecat gitu ya, PHK gitu. Termasuk nanti kalau ada dana pensiunnya juga bisa dihentikan dalam situasi seperti ini. Ya. Nah, kalau dalam proses menghentikan berbagai kontrak tadi ada yang namanya penalti, ya, maka itu akan dicatat sebagai unsecured debt, gitu ya, utang yang tidak yang sifatnya unsecured nanti. Prosesnya dia akan melalui proses itu tadi reorganisasi juga. Yang berikutnya adalah perusahaan dapat aman dari gangguan kreditur. Karena dalam masa reorganisasi, kreditur tidak boleh melakukan aksi-aksi hukum, termasuk ke pengadilan, menagih dan sebagainya. Termasuk debt collector juga, itu nggak boleh nagih.
Semua pembayaran harus mendapatkan persetujuan pengadilan. Kecuali dalam satu kasus. Dalam satu kasus ini adalah kalau ternyata utang kredit tadi itu dijamin oleh yang namanya aset tetap. Nah, aset tetap itu kan nilainya semakin lama semakin menurun ya. Jadi kalau aset tetap nilainya turun, kemudian turunnya di bawah nilai dari utangnya, maka selisihnya itu dapat diminta pembayaran. Jadi kalau ada penurunan nilai, akibatnya jangan berada di bawah nilai utangnya, maka penurunan tadi itu dapat dimintakan penagihan. Itu khusus, itu boleh. Nah, yang berikutnya adalah biasanya dengan meminta pengadilan untuk dibangkrutkan, maka untuk bisa melakukan restrukturisasi, dalam hal ini menukar utang dengan saham, itu lebih mudah. Karena kalau di Amerika Serikat, debt harus disetujui 95% dari para pemegang obligasi. Tapi kalau restrukturisasi cukup 2/3-nya, jadi lebih mudah. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah prosesnya panjang. Belum tentu sukses. Akhirnya malah uangnya habis lebih banyak. Apa saja? Masalahnya mereka harus bayar lawyer, bayar komite kreditor, bayar komite stockholder. Ya, jadi bisa saja mereka mengeluarkan uang yang begitu banyak, akhirnya malah kehilangan uang sama sekali. Ya. Ini contohnya ya, di sini ada catatan kaki ya. Finlay Kumbel ini itu mengajukan bangkrut di 1988, selama 6 tahun itu berusaha restrukturisasi. Trustee memperoleh 60 ini untuk kreditor, 60 juta untuk kreditor, tetapi 80-nya habis hanya untuk biaya administrasi. Ya. Kemudian di dalamnya ini, jadi akhirnya dari 60 ini cuman berapa itu? Cuman 20%, 12 juta saja ke kreditor. Sisanya yang 48 juta itu habis untuk biaya, termasuk biaya kepada lawyer, trustee, dan accountant. Ya. Jadi bisa saja nih perusahaan seperti ini dirampok sama mereka nih, karena prosesnya berkepanjangan dan nggak selesai-selesai. Nah itu kelemahan dari reorganisasi. Saya akan mengajar hanya sampai sini saja. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan bagaimana reorganisasi akuntansi dan pelaporannya ya. Ini untuk minggu depan. Sambil itu nanti tolong nanti di awal minggu depan disiapkan itu ya, yang belum presentasi, untuk presentasi dulu, habis itu saya mengajarkan ini. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat belajar. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke. Pak.